Assalamualaikum. Apa kalian tadi sudah melihat percobaan yang sebelumnya? Ada dua percobaan. Jadi yang pertama ketika si botolnya dibalik, ternyata airnya menjadi tercampur. Jadi warna hijau dan warna beningnya menjadi tercampur. Sedangkan pada percobaan yang kedua, ketika airnya dibalik, ternyata warna hijau tetap hijau, warna bening tetap bening. Menarik bukan? Hari ini kita akan membahas tentang fluida. Kenapa fluida ini menjadi sangat menarik untuk dibahas? Jadi konon katanya dulu ada sebuah cerita. Jadi ada seorang pria yang sedang mandi, kemudian dia menemukan sesuatu yang menarik tentang zat cair. Kemudian saking senangnya dia berlari ke tengah kota sambil dalam keadaan telanjang dan sambil berteriak Eureka. Apakah kalian tahu? Ya, dia adalah Archimedes. Eureka! 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 Kita tidak akan sampai sejauh itu, tidak akan sampai berlari telanjang juga ke tengah kota ya. Jadi, kenapa fluida ini menjadi sangat penting? Karena zat yang dapat mengalir itu adalah fluida, seperti zat cair dan gas. Ya, zat cair dan gas. Artinya apa? Artinya air yang kalian minum itu adalah fluida. Udara yang kalian hirup itu adalah fluida. Bahkan sirup yang ada di meja itu adalah fluida. Jadi paham tentang fluida itu bisa membuat seorang saintis dan seorang teknisi bisa membuat sensor tekanan, bisa membuat pompa hidrolik, bahkan bisa membuat pesawat terbang. Jadi, karena bahasan ini sangat penting, kita akan mulai dari sesuatu hal yang mendasar, yaitu adalah fluida statis. Sampai saat ini, jika kita bicara tentang karakteristik suatu benda, maka kita akan membandingkannya atau kita akan membicarakan massa. Jadi kalau misalnya kenapa benda itu lebih berat, kenapa benda itu lebih ringan, bagaimana kalau misalnya dia dikasih gaya, itu akan membicarakan tentang massa. Tapi jika kita bicara tentang fluida, maka kita akan berbicara tentang massa jenis. Massa jenis sering disebut juga dengan rho. Jadi rho itu persamaannya adalah M dibagi dengan V. Jadi M-nya adalah massa dan V-nya adalah volume. Untuk satuannya sendiri dia biasanya adalah kilogram per meter kubik. Untuk lebih memahami tentang massa jenis, kita perhatikan simulasi berikut. Jadi di sini ada benda 1 dan ada benda 2. Kalau kalian lihat, benda 1 itu massa jenisnya lebih besar daripada benda 2. Kenapa? Karena partikel penyusun benda 1 itu lebih banyak dibandingkan partikel penyusun benda 2 dalam satu satuan volume yang sama. Artinya, massa jenis benda 1 lebih besar daripada massa jenis benda 2. Ada satu lagi variabel yang sangat penting yang dibahas dalam fluida. Dia adalah sesuatu yang dipikirkan oleh seorang pendaki gunung atau mungkin seorang penyelam. Variabel itu adalah tekanan. Tekanan itu persamaannya adalah P sama dengan F dibagi dengan A. F-nya itu adalah gaya dan A-nya itu adalah luas permukaan. Fluida menerapkan konsep tekanan itu ke segala arah. Baik itu ke kamu, ke ibu. Jadi sekarang ini kita pun sedang merasakan tekanan. Tekanan dari mana? Tekanan dari udara, tekanan dari atmosfer. Besarnya tekanan atmosfer itu adalah 1 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, atau kita sebutnya adalah Pascal. Sekarang kita bayangkan kalau misalnya kita sedang berenang. Apakah kalian pernah berenang? Jadi ketika berenang, ketika kita menyelam semakin dalam, maka kita akan merasakan terasa sesak, terasa telinganya itu berdengung, atau mungkin kepalanya akan pecah, lebay kali ya gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita menyelam, maka kita akan merasakan bahwa fluida yang ada di atas kepala kita itu akan semakin banyak. Jadi semakin kamu menyelam ke bawah, maka fluida yang ada di kepala kamu maka semakin banyak. Makanya kamu akan merasakan tekanan yang lebih besar seiring dengan pertambahan kedalaman
gitu kan ya. Seberapa besar tekanan yang kalian rasakan ketika menyelam ke dasar kolam, itu besarnya adalah P sama dengan rho dikali G dikali dengan H. Rho-nya itu adalah massa jenis, G-nya itu adalah gravitasi, dan H-nya itu adalah kedalaman. Contoh misalnya kita akan menyelam ke suatu kolam yang kedalamannya misalnya 3 meter. Seberapa besar tekanan yang akan kalian rasakan? Kalau misalnya kita lihat, rho air itu adalah 1000 kg per meter kubik, gravitasi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, dan kedalamannya H itu adalah 3 meter, maka berapa besar tekanannya? Maka kita akan mendapatkan dengan hasil perhitungan itu adalah 30.000 Newton per meter kuadrat atau 30.000 Pascal. Sebesar apa tekanan itu? Sebesar apa 30.000 Pascal itu dirasakan oleh badan kita? Pada tahun 1600, fisikawan Perancis Blaise Pascal dia menemukan bahwa di dalam ruangan tertutup maka tekanan itu akan diteruskan ke segala arah. Contoh, misalnya ada sebuah gelas diisi air, kemudian ditekan oleh piston dengan tekanan 10.000 Pascal, maka setiap bagian dalam zat cair tersebut akan meneruskan tekanan itu sebesar 10.000 Pascal ke segala arah. Konsep ini dikenal sebagai hukum Pascal. Hukum Pascal itu persamaannya adalah tekanan 1 itu akan sama dengan tekanan 2. Artinya F1 per A1 akan sama dengan F2 per A2. Kenapa hal ini menarik? Coba kita lihat simulasi berikut ini. Jika adalah sebuah tabung, kemudian di sini ada piston bagian kiri dan bagian kanan, ketika bagian kirinya didorong dengan gaya sebesar 10.000 Pascal, maka bagian kanan juga akan merasakan tekanan sebesar 10.000 Pascal. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat pada gambar yang kedua, ternyata ada dua tabung yang ukurannya berbeda. Jadi ada yang bagian yang lebih kecil dan ada bagian yang lebih besar. Ketika yang bagian kecil itu didorong dengan tekanan sebesar 10.000 Pascal, dengan konsep hukum Pascal, maka tekanan itu akan diteruskan segala arah. Nah, karena di sini luas penampangnya 2 kali lebih besar daripada luas penampang yang pertama, maka dia akan memberikan gaya yang lebih besar sebesar 2 kali. Menarik bukan? Dengan gaya yang kecil, maka kita akan menghasilkan gaya yang lebih besar. Konsep ini dipakai untuk pembuatan pompa hidrolik atau dongkrak hidrolik, atau yang kalian lihat itu dalam yang suka buat cuci mobil gitu kan ya. Jadi dia bagaimana caranya kita mengangkat mobil ke atas, itu dia menggunakan pompa hidrolik. Gambarnya seperti ini. Jadi ada yang bagian kecil dan ada yang bagian besar. Yang kecil diberi gaya sebesar sekian, maka dia akan bisa mengangkat beban yang sangat besar. Karena menggunakan konsep hukum Pascal. Tekanan di dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah. Menarik bukan bahasan tentang fluida? Karena kita bisa menemukan hal-hal yang menarik atau bisa menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Jadi seperti tadi pompa hidrolik, bagaimana suatu benda, suatu alat dengan usaha yang kecil bisa mengangkat suatu benda yang besar, kan ya, dengan menggunakan konsep hukum Pascal. Nah, untuk lebih jauh memahami tentang tekanan, maka kita harus belajar bagaimana cara mengukur tekanan. Cara mengukur tekanan itu ada dua. Yang pertama menggunakan manometer pipa U, yang kedua menggunakan barometer. Nah, manometer pipa U seperti yang kalian lihat di situ. Ketika kita akan mengukur tekanan suatu ban menggunakan manometer pipa U, maka akan terjadi perbedaan ketinggian di situ. Perbedaan ketinggian di situ itu adalah tekanan hidrostatik sebesar rho dikali G dikali dengan delta H. Nah, sebenarnya tekanan yang dirasakan oleh ban itu tidak hanya tekanan yang ada di dalam bannya itu sendiri, tapi juga tekanan yang ada di luar. Tekanan udara atmosfer, tekanan atmosfer. Nah, kalau misalnya kita hitung, jadi tekanan total itu adalah tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan hidrostatik. P
P total sama dengan P0 ditambah P hidrostatik, atau P total sama dengan P0 ditambah rho dikali G dikali dengan delta H. Kita lihat contoh soalnya ya.